Halo, perkenalkan saya Maria Detulin KLN dengan NIM 2303050110. Sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan realitas dan juga alasan pemilihan teori oleh kelompok kami. Nah, yang pertama itu ada alasan pemilihan realitas. Nah, alasan kelompok kami memilih realitas sosial yang dimana terjadi kasus antara Loli dan ibunya Nikita Mirzani, karena menurut kami fenomena ini merefleksikan dinamika hubungan keluarga yang kompleks dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, interaksi antara ibu dan anak seringkali diwarnai oleh berbagai kontradiksi dan ketegangan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori dialektika relasional. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa teori ini mengkaji bagaimana individu dalam hubungan interpersonal menghadapi dan mengelola berbagai kontradiksi atau tarik-menarik dalam relasi mereka, seperti kebutuhan akan kedekatan versus otonomi, keterbukaan versus privasi, serta stabilitas versus perubahan. Yang kedua itu alasan kelompok memilih teori dialektika relasional. Nah, analisis realitas sosial kasus Loli dan ibunya Nikita Mirzani menggunakan teori dialektika relasional karena teori ini memandang interaksi sosial sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial. Nah, dalam konteks kasus ini, hubungan antara Loli dan ibunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa teori dialektika relasional itu relevan untuk menganalisis kasus ini. Yang pertama ada interaksi dan ketegangan sosial. Nah, dalam kasus ini, konflik antara Loli dan ibunya Nikita Mirzani mencerminkan ketegangan antara harapan masyarakat terhadap figur publik dan realitas yang ada dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, Nikita ini sebagai figur publik dengan perilaku yang kontroversial bisa mempengaruhi pandangan sosial terhadap Loli sebagai anaknya yang bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Dan yang kedua itu ada hubungan yang bersifat proses dan dinamis. Nah, dalam dialektika relasional, hubungan antara individu selalu bersifat berkembang dan tidak statis. Konflik atau ketegangan yang muncul dalam hubungan Loli dan ibunya bukanlah hal yang terjadi sekali saja, tetapi bagian dari proses interaksi yang dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, pengaruh media sosial terhadap kehidupan pribadi mereka juga bisa dilihat sebagai elemen dialektika yang memperbaharui dinamika hubungan mereka. Yang kedua ada struktur sosial dan kekuasaan. Teori dialektika relasional ini juga mempertimbangkan peran kekuasaan dan struktur sosial dalam membentuk relasi antar individu. Nah, ibunya Loli ini, Nikita Mirzani, sebagai figur publik memiliki posisi sosial yang berbeda dibandingkan dengan Loli yang lebih terpapar pada tekanan sosial dari masyarakat yang menilai kehidupan ibunya. Nah, ketidaksetaraan kekuasaan ini mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi serta bagaimana pandangan publik terhadap mereka membentuk suatu realitas sosial mereka. Dan yang terakhir itu ada konflik dan resolusi dalam konteks hubungan Loli dan ibunya. Nah, konflik-konflik yang muncul dapat menjadi sarana untuk mencapai pemahaman atau resolusi tertentu. Nah, konflik tersebut bisa berujung pada pemahaman yang lebih baik antara keduanya atau bahkan bisa memperburuk hubungan, tergantung pada bagaimana kedua pihak merespon dinamika sosial yang ada. Nah, secara keseluruhan, teori dialektika relasional membantu memahami bagaimana hubungan antara Loli dan ibunya Nikita Mirzani bukanlah hubungan yang sederhana, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, yaitu ada interaksi, ketegangan, dan perubahan yang terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Melinda Lucy.
dengan NIM 2303050105. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari analisis kasus Loli dan ibunya Nikita Mirzani menggunakan teori dialektika relasional. Tujuan analisis realitas dengan teori dialektika relasional. Tujuan yang pertama yaitu memahami dinamika konflik yang lebih mendalam. Dalam hal ini meliputi yang pertama mengungkap kontradiksi. Teori dialektika membantu mengidentifikasi kontradiksi-kontradiksi mendasar yang memicu dan memperparah konflik antara Loli dan ibunya. Ini bisa mencakup perbedaan nilai, ekspektasi, atau kepentingan yang saling bertentangan. Dan berikut, menganalisis perubahan. Dengan melihat konflik sebagai proses yang dinamis, teori dialektika memungkinkan kita untuk memahami bagaimana konflik ini berkembang dari waktu ke waktu, dan bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perubahan dalam dinamika hubungan mereka. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan kritis terhadap informasi publik. Dalam hal ini meliputi yang pertama, menguji narasi. Teori dialektika mendorong kita untuk mempertanyakan narasi yang dominan dan mencari penjelasan alternatif. Dalam kasus Loli dan ibunya ini, berarti kita dapat menguji berbagai narasi yang beredar di media dan mencari pemahaman yang lebih nuansa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang berikut, mendorong dialog. Analisis kritis ini dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dan inklusif, di mana berbagai perspektif dapat didengar dan dipertimbangkan. Yang berikut yaitu manfaat analisis realitas dengan teori dialektika relasional. Manfaat yang pertama yaitu untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dalam hal ini meliputi yang pertama mengungkap akar masalah. Teori dialektika membantu menggali lebih dalam ke akar masalah, bukan hanya melihat gejala permukaannya. Nah, dengan demikian, kita dapat memahami mengapa konflik terjadi dan bagaimana ia terus berlanjut. Yang berikut, melihat dari berbagai perspektif. Nah, teori ini mendorong kita untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang, baik dari perspektif Loli, ibunya, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif dan menyeluruh. Manfaat yang kedua yaitu kontribusi untuk bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, meliputi penerapan dalam praktik. Temuan dari analisis ini dapat digunakan oleh para profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor untuk membantu individu dan keluarga mengatasi konflik. Manfaat yang ketiga yaitu untuk masyarakat luas. Nah, dalam hal ini meliputi meningkatkan kesadaran. Analisis kasus Loli dan ibunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang sehat, resolusi konflik yang konstruktif, dan dukungan sosial dalam keluarga. Yang berikut mendorong perubahan sosial. Nah, dengan memahami akar masalah dari konflik keluarga, kita dapat mendorong perubahan sosial yang lebih besar seperti perbaikan sistem dukungan keluarga dan penghapusan stigma terhadap masalah kesehatan mental. Nama saya Andi Muhammad Dana dengan NIM 2303050094. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan yaitu di bagian kajian teori dan kajian konseptual. Nah, kajian teori yaitu teori dialektika yang kami pakai di sini merupakan pendekatan konseptual yang dimana teori ini memandang bahwa hubungan manusia itu sebagai sebuah proses yang dinamis dengan kontradiksi, ketegangan, dan negosiasi yang terdapat di dalam hubungan tersebut. Nah, dalam konteks hubungan interpersonal, teori ini menekankan bahwa hubungan itu tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui konflik-konflik yang ada tadi, seperti kontradiksi, ketegangan, dan negosiasi yang timbul akibat kebutuhan atau keinginan untuk bertentangan. Prinsip dasar dari teori dialektika ini, menurut Baxter dan Montgomery pada tahun 1996 itu ada 3, yaitu integrasi dan separasi, yang dimana kontradiksi itu muncul dari tarik ulur antara kebutuhan akan kedekatan dan keinginan untuk kemandirian. Nah, dalam kasus Nikita dan Loli ini, dinamika ini bisa terlihat dari bagaimana si Nikita sebagai seorang ibu ingin mempertahankan dan mengontrol kehidupannya Loli, tetapi
Loli di sini itu ingin memiliki kebebasan di dalam hubungan di dalam kehidupannya seperti itu. Berikutnya ada stabilitas dan perubahan. Nah, keluarga seringkali diharapkan menjadi tempat yang stabil, tetapi perubahan ini dalam fase kehidupan, nilai atau dinamika sosial menyebabkan yang namanya konflik. Nah, dalam hubungan kita dan Loli, perbedaan pandangan dari generasi itu akhirnya dapat menjadi pemicu yang dimana kita sebagai seorang public figure mungkin memiliki standar kehidupan tertentu yang ingin diterapkan kepada anaknya, tetapi Loli itu ingin tumbuh dalam era dimana media sosial ini mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Berikutnya ada ekspresi dan privasi. Nah, dalam keluarga yang hidup di bawah sorotan publik karena Nikita sebagai suatu public figure, nah kontradiksi yang muncul ini tuh menjadi sesuatu yang sangat penting tuh, karena Nikita mungkin merasa perlu untuk terbuka pada penggemarnya demi untuk mendapatkan sebuah citra atau karir yang mungkin lebih tinggi. Nah, namun hal ini itu bisa jadi bertentangan dengan kebutuhan Loli akan privasi terhadap hidupnya, khususnya ketika konflik keluarga itu menjadi konsumsi publik. Berikutnya adalah kajian konseptual, yang dimana pada kajian konseptual ini bertujuan untuk memberikan definisi, kerangka pemahaman dan penjelasan yang mendalam mengenai konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian kami pada kasus Nikita dan Loli. Kajian ini meliputi hubungan keluarga, konflik interpersonal, peran media sosial, dan penerapan teori dialektika dalam konteks hubungan interpersonal. Yang pertama kita masuk kepada hubungan keluarga. Menurut Galvin, Braithwaite, dan Bellun, mereka menekankan bahwa hubungan keluarga itu bersifat dinamis, yang dimana artinya hubungan ini berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan usia, peran, dan lingkungan sosial. Nah, dalam hubungan antara Nikita dan Loli, dinamika keluarga ini mencangkup peran dan otoritas orang tua dan perbedaan generasi, yang dimana Nikita ini sebagai ibu memiliki peran untuk melindungi dan mengasuh Loli. Nah, akan tetapi hal ini mungkin berbenturan dengan keinginan Loli untuk bebas dan mau mandiri. Setelah itu, Nikita ini juga berasal dari generasi yang mungkin memiliki pandangan yang lebih tradisional mengenai disiplin, tanggung jawab, atau batasan sosial. Sedangkan Loli yang tumbuh di zaman sekarang, yang dimana era digital ini memiliki perspektif yang lebih modern dan ingin bebas seperti itu. Yang kedua, konflik interpersonal. Nah, konflik interpersonal adalah perbedaan atau benturan antara kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai individu. Menurut Cupats dan Kanari, konflik dalam hubungan interpersonal dapat dipicu oleh 3 faktor utama, yaitu perbedaan ekspektasi, komunikasi yang tidak efektif, dan faktor eksternal. Nah, ketiga faktor utama ini ada di dalam kasus Nikita dan Loli, yang dimana ekspektasi Nikita terhadap perilaku dan keputusan anaknya mungkin tidak sejalan dengan kemauan atau keinginan Loli. Dan pada kasus Nikita dan Loli juga ini komunikasi ini sangat-sangat tidak efektif, yang dimana antara Nikita, baik itu Nikita maupun Loli, sama-sama merasa bahwa tindakan komunikasi yang mereka lakukan itu seperti tidak dihargai. Terus adanya faktor eksternal, yaitu pandangan masyarakat, pandangan-pandangan dari luar terhadap kehidupan pribadi antara Nikita dan Loli ini menjadi hal yang terekspos ke media, sehingga bisa mendapatkan kritikan-kritikan dari masyarakat di luar sana. Yang ketiga itu ada peran media. Nah, peran media ini memiliki dampak positif dan dampak negatif, yang dimana dampak positif media pada kasus Nikita dan Loli ini adalah komunikasi yang dilakukan itu sangat cepat dan informasinya itu sangat cepat, dan juga peningkatan citra exposure sosok
Nikita Mirzani sebagai seorang public figure itu bisa meningkat, yang dimana hal ini bisa membangun citra positifnya, terus berbagi pengalaman atau menunjukkan hubungan yang sebenarnya harmonis dengan anaknya. Tetapi adapun dampak negatif dari peran media di sini, yang dimana hubungan keluarga yang terekspos secara berlebihan ke publik, yang dimana pada kasus Nikita dan Loli ini terlalu banyak hal-hal yang terekspos ke publik sehingga bilangnya privasi seperti itu. Berikutnya adalah teori dialektika dalam hubungan keluarga. Nah, kontradiksi utama dalam hubungan Nikita dan Loli ini ada 3. Yang pertama, interaksi antara autonomi dan koneksi yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, pengaruh media sosial yang memiliki dampak negatif dan positif karena adanya keterbukaan dan tertutup seperti itu. Dan yang terakhir itu dinamika, stabilitas dan perubahan dalam keluarga, yang dimana keputusan Loli yang untuk pindah ke Inggris mencerminkan keinginannya untuk merubah dirinya untuk lebih mandiri, yang dimana hal ini itu bertentangan dengan preferensi Nikita untuk menjaga stabilitas keluarga, yang dimana hal ini akhirnya menimbulkan ketegangan yang menunjukkan bagaimana perubahan besar itu dapat mempengaruhi dinamika dan memerlukan negosiasi ulang peran dan harapan. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Kiranoe dengan NIM 2303050178. Di sini saya akan menjelaskan definisi singkat tentang kasus Nikita Mirzani dengan anaknya Loli. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat kasus Nikita dan Loli. Kasus antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli menjadi perhatian publik setelah perceraian Nikita dengan Antonio De Dola. Loli lebih memilih untuk membela mantan ayah tirinya dan mulailah perselisihan dengan Nikita Mirzani. Ketegangan ini semakin memburuk ketika Loli mulai berpacaran dengan Fadel, seorang selebriti TikTok. Konflik antara Nikita dan Fadel semakin panas dan mereka saling serang di media sosial. Nah, disitulah muncul isu bahwa Loli hamil dan melakukan aborsi atas perintah Fadel, semakin memperburuk situasi. Nikita Mirzani melakukan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan, mengunggahnya karena diduga melakukan persetubuhan di bawah umur dengan Loli. Kasus ini mencapai puncak ketika Nikita memutuskan untuk menjemput Loli di apartemennya. Dalam penjemputan paksa, kondisi Loli dilaporkan kurang stabil. Nikita mengungkapkan bahwa putrinya diduga telah mengalami pencucian otak dan membutuhkan penanganan khusus. Kasus ini mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan keluarga yang bisa terjadi di balik layar dunia selebriti. Perselisihan ini menunjukkan bagaimana konflik keluarga dapat menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan figur terkenal, dan media sosial memainkan peran besar dalam memperburuk situasi dengan kedua belah pihak saling menyerang secara terbuka. Nah, yang berikut analisis kasus Nikita dan Loli menggunakan teori dialektika relasional. Kami menganalisis menggunakan 3 kontradiksi utama. Yang pertama, integrasi dan separasi. Kontradiksi ini muncul dari kebutuhan untuk tetap dekat atau integrasi dan kebutuhan untuk mandiri atau separasi. Dari sudut pandang Nikita, sebagai seorang ibu, kita ingin tetap terlibat dalam kehidupan Loli. Hal ini mungkin didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai orang tua, keinginan untuk melindungi anaknya, dan harapan agar Loli mengikuti nilai-nilai yang ia yakini. Dari sudut pandang Loli, sebagai individu yang sedang tumbuh dewasa, Loli memiliki kebutuhan untuk mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengeksplorasi identitas tanpa pengaruh dominan dari ibunya. Kebutuhan separasi ini semakin kuat terutama jika ia merasa bahwa kontrol yang dilakukan oleh berlebihan, baik dalam kehidupan pribadi maupun yang terekspos di media. Ketegangan yang muncul misalnya jika Nikita terlalu menuntut kedekatan dan keterlibatan dalam setiap aspek kehidupan Loli, maka Loli mungkin merasa bahwa kebebasannya diabaikan. Sebaiknya, jika Loli terlalu mendorong jarak dan kemandirian, Nikita mungkin merasa tidak harga sebagai ibu.
Yang kedua, ekspresi dan privasi. Kontradiksi ini melibat kebutuhan untuk berbagi informasi atau ekspresi dan kebutuhan untuk menjaga informasi tetap pribadi atau privasi. Nah, dari sudut pandang Nikita, sebagai seorang figur publik, Nikita mungkin merasa bahwa berbagi tentang kehidupan pribadinya, termasuk hubungannya dengan Loli, adalah bagian dari citranya di media. Ia mungkin menggunakan media sosial untuk mengungkapkan emosinya atau untuk membangun narasi tertentu tentang hubungan mereka. Nah, dari sudut pandang Loli mungkin merasa bahwa hubungan mereka seharusnya tetap berada di ranah privat. Loli bisa merasa tidak nyaman ketika konflik internal keluarga menjadi konsumsi publik. Privasi ini menjadi penting bagi Loli sebagai bagian dari pembentukan identitas pribadinya. Ketegangan yang muncul jika Nikita terus membagikan detail hubungan mereka ke media sosial tanpa persetujuan dari Loli, maka Loli bisa merasa dilecehkan atau tidak dihormati. Sebaliknya, jika Loli bersikeras menjaga privasi sementara Nikita melihat media sosial sebagai bagian dari pekerjaannya, maka ketegangan akan meningkat. Yang ketiga, stabilitas dan perubahan. Kontradiksi ini mengacu pada kebutuhan untuk menjaga hubungan yang stabil atau stabilitas dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau perubahan. Dari sudut pandang Nikita, sebagai ibu, Nikita mungkin ingin mempertahankan dinamika hubungan seperti saat Loli masih kecil, yang dimana ia memiliki otoritas penuh dan kendali atas keputusan anaknya. Stabilitas ini memberikan rasa aman dan kontrol dalam hubungan mereka. Dan dari sudut pandang Loli, sebagai individu yang sedang dewasa, Loli mengalami perubahan dalam pola pikir, kebutuhan, dan cara hidupnya. Ia ingin mengubah dinamika hubungan dengan ibunya agar lebih setara, di mana ia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus selalu mengikuti keinginan Nikita. Ketegangan yang muncul ketika Nikita tidak dapat menerima perubahan dalam hubungan mereka, yang mungkin menunjukkan resistensi seperti mempertahankan kontrol atau menolak pandangan Loli. Di sisi lain, jika Loli merasa ibunya tidak fleksibel terhadap perubahan, ia mungkin merespons dengan pemberontakan yang pada akhirnya memperburuk konflik. Yang berikut, strategi pengolahan ketegangan menurut teori dialektika relasional. Konflik dapat dikelola melalui berbagai strategi. Yang pertama itu seleksi, memprioritaskan salah satu kebutuhan di atas kebutuhan lainnya. Misalnya, Nikita bisa memutuskan untuk lebih menghormati privasi Loli dengan membatasi apa yang ia bagikan ke media sosial. Yang kedua, segmentasi. Misalnya, Nikita dan Loli dapat membuat kesepakatan bahwa urusan pribadi mereka tidak akan dibahas di media sosial, tapi tetap bisa saling berbagi secara langsung sebagai ibu dan anak. Yang ketiga, misalnya mereka bisa bekerja sama untuk menentukan narasi positif tentang hubungan mereka di media sosial tanpa mengorbankan privasi Loli sepenuhnya. Yang keempat, reframing. Misalnya, Nikita dapat melihat kemandirian Loli bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk keberhasilannya dalam mendidik anaknya.